Para sahabat, sekarang saya mau berbicara tentang rakyat, aset, dan akses. Ini tidak berbicara mengenai teori akses yang begitu banyak dan canggih, tetapi saya mau membicarakan soal tipe rakyat berdasarkan aset dan akses. Saya sering berbicara bahwa rakyat itu ada 3 ya. Pertama itu rakyat jelata atau dalam teori Marxis disebut sebagai proletar. Kemudian yang kedua adalah rakyat jelita atau sering disebut sebagai kaum borjuis yang punya kekayaan banyak. Kemudian yang ketiga adalah rakyat jelalatan atau bisa disebut sebagai komprador, sebagai perantara, tengkulak, cukong, mafia, dan sebagainya. Nah, 3 ini itu bisa diuraikan berdasarkan kepemilikan, kepenguasaan terhadap 2 hal, yaitu aset dan akses. Pertama yang mau saya katakan bahwa rakyat jelata itu ada 2 kategori. Kalau dengan memperhatikan variabel aset dan akses. Yang satu bernama rakyat jelata melarat. Sudah jelata melarat. Itu artinya mereka tidak punya aset dan tidak punya akses. Jadi melarat banget. Kalau ini di tanah Jawa sangat banyak. Jadi ini rakyat melarat ini itu ya dalam bahasa sehari-hari orang Jawa itu namanya modal dengkul. Jadi nggak punya tanah, nggak punya uang, lalu yang jadi aset ya dengkulnya itu, lututnya itu. Artinya menjadi tenaga kasar, buruh serabutan. Ada banyak orang-orang yang beraktivitas di sawah, tapi dia penggarap. Setelah saya cek KTP-nya, buruh. Saya tanya, loh kok sampean buruh? Padahal sampean ke sawah bertani. Ya buruh tani, karena sebenarnya nggak punya sawah. Jadi menggarap sawah itu ya untuk subsistensi, untuk bertahan hidup. Dan dalam banyak kasus hasil dari garapan itu tidak cukup untuk beli lauk. Jadi untuk makan sehari-hari sama untuk pirukunan ya, untuk kadang untuk berbagi pada tetangga, termasuk kalau untuk membayar iuran-iuran di kampung, termasuk untuk membayar swadaya. Jadi ini memang cerita sudah panjang. Kalau Clifford Geertz bilang ini namanya involusi pertanian. Jadi buah dari kolonialisme itu menghasilkan karena ledakan penduduk, buah dari kolonialisme lalu menghasilkan involusi pertanian. Jadi lahan itu sudah semakin menipis. Dan ini saya kira karya-karya yang berbicara tentang ini sudah banyak sekali, ya, termasuk para ilmuwan Jepang yang berbicara tentang dilema ekonomi desa. Dan saya kira ketika Soekarno itu berbicara tentang marhen itu juga termasuk dalam tipe ini. Jadi ini ya melarat begitu. Dan untuk bertahan hidup ya ada yang kemudian serabutan di desa, di kampung, antara lain dengan menikmati BLT, bantuan langsung tunai, atau dengan bantuan dari dana desa, ya entah dengan padat karya tunai, atau ya buruh sehari-hari ini ya, entah itu para pamong desa atau para aparat sipil negara yang membelanjakan uangnya untuk mereka.
Termasuk tentu di antara mereka ada yang merantau ke kota. Ini mengadu nasib, mengadu hidup, dan kemudian dari keluarga yang merantau itu lalu ada remitensi, ya. Seberapapun besarnya. Nah, saya juga pernah berbicara dengan seorang jualan es, ya. Dia bangkrut, terus kemudian saya mengatakan, wah, sampean gulung tikar, Mas. Anda gulung tikar. Dia menjawabnya dengan cerdas. Kalau gulung tikar sih masih mending. Artinya masih ada yang digulung. Jadi tikarnya itu masih bisa digulung. Saya ini sudah nggak ada yang saya gulung. Jadi memang betul-betul dengkul, betul-betul lutut. Ya kalau dalam diskursus yang umum, termasuk dalam ranah kebijakan atau dalam ranah ilmu, mereka disebut sebagai kaum miskin. Kaum miskin yang ditandai dengan indikator, dengan didaftar, dihitung dan sebagainya. Dan ini sebagai ukuran untuk prestasi kebijakan. Kalau ini angkanya turun berdasarkan indikator-indikator itu, maka kebijakannya berhasil. Meskipun ini proyek-proyek penanggulangan kemiskinan ini kan sangat sulit untuk menciptakan aset, ya, menciptakan aset bagi orang miskin. Meskipun ada akses, ya, aksesnya juga tidak begitu permanen, entah itu dalam padat karya tunai atau dalam dalam kegiatan-kegiatan yang proyek lah jangka pendek gitu. Artinya bukan kerja tetap tapi tetap kerja, ya. Ya ini dengan mekanisme proyek yang sementara itu. Tapi bukan berarti mereka mati, enggak juga gitu ya. Survival itu, daya survival itu selalu ada, dan ya itu tadi, struktur sistem sosial itu sudah terbentuk, bagaimana distribusi resiprositas sosial itu sudah lama terbangun, ya. Antara lain ya itu tadi, dengan adanya orang-orang yang punya, atau rakyat jelita, entah yang punya gaji dari negara itu, atau yang berbisnis dan sebagainya, itu biasa memperkerjakan mereka. Dan kalau orang melarat itu umumnya juga melahirkan orang melarat juga, ya. Saya di Kebumen pernah mendengarkan keluh kesah dari seorang perempuan gitu, yang dulu itu masih ada kesempatan untuk bisa menjadi pedagang asongan di kereta, ya, meskipun itu diusir terus-menerus gitu ya, waktu itu, ya. Nah, dia mengatakan begini, saya ini orang melarat, dia dilahirkan dari orang melarat juga, tidak punya kesempatan bisa sekolah, punya anak 2, ditinggal pergi suami juga. Sementara saya berdagang di kereta itu selalu diusar-usir oleh petugas. Apa orang seperti saya ini tidak berhak hidup gitu ya? Itu kisah masa lalu gitu ya, ketika pedagang asongan masih ada. Kalau sekarang ya kalau kereta kan disterilkan dari rakyat yang melarat seperti itu gitu ya. Nah, itu jelata yang pertama, ya, rakyat jelata yang pertama yang melarat. Kemudian yang kedua adalah rakyat jelata yang melihat. Ini punya akses, ya. Mohon maaf, punya aset tetapi tidak punya akses. Nah, ini saya melihat banyak ini di tanah Kalimantan sana, itu banyak sekali, ya. Artinya ya, mereka punya lahan yang begitu luas, ada yang 10 hektar, ada yang 20 hektar, dan nganggur, banyak yang nganggur. Kemudian saya bertanya, loh, ini lahan nganggur ini milik siapa? Ya, milik orang sini. Kenapa tidak ditanami? Lalu jawabnya, ya orang sini nggak mau bertani gitu. Ya kalau nggak mau bertani, ya jadikanlah tuan tani dong.
nanti tenaganya mendatangkan dari Jawa sana dengan mekanisme bagi hasil, misalnya gitu. Jadi ini contoh ya. Jadi ini timpang banget ini. Yang sini sama sekali nggak punya aset, nggak punya akses. Sini asetnya ada, tapi nggak ada akses. Termasuk orang juga punya keluh kesah. Ya, kita sudah susah-susah menanam, tapi tidak ada jaminan pasar. Sudah berproduksi, tetapi distribusinya tidak memungkinkan. Nah itu ya persoalannya macam-macam. Tentu ini persoalan hajat hidup orang banyak. Ini persoalan pemerintahan. Jadi bukan hanya soal kondisi atau nasib mereka. Artinya kita bernegara, berpemerintahan itu kan tujuannya adalah untuk mengatasi problem seperti semacam ini. Dan itu sebenarnya tidak hanya monopoli di tanah Kalimantan atau di tempat lain. Di Jawa juga mengalami pergeseran yang serius soal ini. Para sejarawan itu menunjukkan bahwa ada pergeseran antara orang kaya lama dengan orang kaya baru. Orang kaya lama itu yang punya tanah luas. Tapi setelah kolonialisme masuk, lalu pengenalan uang atau monetisasi, itu semakin gencar masuk ke dunia rakyat. Maka ini orang-orang yang punya aset, yang punya tanah itu semakin powerless juga, semakin tidak punya kuasa juga untuk menghadapi uang. Gitu. Dan kalau dulu itu tanah itu menjadi ukuran kekayaan, maka setelah ada setelah ada serangan uang itu lalu bergeser. Yang kaya itu adalah orang-orang yang punya uang, terutama orang-orang yang pendatang, yang kemudian punya kerjasama dengan VOC atau kolonial. Nah ini orang-orang modal, orang-orang yang orang-orang kaya baru. Pelan-pelan mereka bisa membeli tanah ya, dengan berbagai caranya. Ya saya kira ini di dunia laut, di dunia perikanan juga semacam itu ya. Ada toke, ada tengkulak, ada ya pedagang lah. Artinya setelah ekonomi itu bergeser dari pertanian ke perdagangan, maka komposisi atau formasi rakyat juga berubah. Artinya orang-orang yang dulunya punya tanah ini lama-lama juga habis tanahnya. Ya termasuk kemudian ya tanah itu di berbagai tempat tidak ya baik di Jawa maupun di tempat lain. Ketika ini ada investor datang, maka ya tanah ini lepas. Ya, tanah lepas dibeli habis oleh para investor itu, entah itu menjadi pabrik, entah menjadi tambang, entah menjadi hotel atau menjadi yang lain, lalu ini minggir. Ya. Yang jadinya menjadi tuan tanah lalu menjadi buruh, menjadi tukang ojek dan sebagainya lah. Itu yang disebut dengan peminggiran, marginalisasi, alienasi dan sebagainya itu. Kemudian ini ya lama-kelamaan orang yang punya aset itu menjadi penonton, melihat ya. Jadi itu dulu tanah saya, tapi sekarang udah dikuasai oleh orang asing. Saya kira ini cerita pemiskinan ya, dan itu saya banyak mendengarkan ceramah-ceramah tentang itu. Demikian juga dengan menyaksikan fakta kalau kita penelitian di lapangan atau kunjungan ke berbagai daerah itu juga menyaksikan hal seperti itu. Salah satu ceramah yang saya simak secara seksama itu dari dari Dr. Sondiamar, udah sepuh, udah pernah tugas dari Eselon 1 Bappenas. Ya, sebelumnya di Kemendagri. Kang Sondiamar itu menyajikan paparan tentang cara baru membangun negeri lah. Beliau menunjukkan kekayaan yang luar biasa, kekayaan Republik ini gitu. Tapi beliau juga menunjukkan bahwa
ini ya, cerita-cerita ayam yang mati di lumbung padi, lalu rakyat itu berubah, yang tadinya pemilik tanah lalu hanya menjadi buruh kasar, hanya dapat tetesan ke bawah, apa namanya, efek tetesan ke bawah, dan lalu dapat CSR gitu. Jadi beliau menyampaikan kritik yang sangat keras terhadap tanggung jawab sosial perusahaan gitu ya. Dan itulah yang kemudian dalam teori apa CSR itu kan ada stakeholder gitu ya. Pemangku kepentingan bahwa ini para shareholder di perusahaan ini memang harus mendengarkan, harus berbagi, harus bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat atau rakyat setempat. Beliau sampaikan kritik semacam itu dan akhirnya saya juga menyampaikan kritik terhadap teori stakeholder. Ini melimpah ruah, ini bukunya setebal ini ya. Dulu pernah saya baca ini, menarik ini, analisis stakeholder gitu. Tapi lama-lama saya pikir ya stakeholder itu hanya satu kata, teman diskusi. Hanya teman diskusi aja gitu. Tapi mereka bukan menjadi tidak punya kuasa atas aset yang sudah berpindah tangan ini. Ya. Jadi kalau perusahaan, korporasi ya pengennya emang beli gitu ya, beli habis gitu. Setelah itu ya itu artinya kan dalam teori hukum bisnis ya itu ada kepastian, ada apa namanya, keadilan. Ya. Tapi ternyata menimbulkan kerusakan terhadap keadilan juga. Ini peminggiran dan itu cerita kayak gitu sudah banyak orang tahu. Ya. Dan karena itu Kang Sondiamar itu lalu menggagas konsep apa namanya, shareholding yang diperluas bersama rakyat. Ya. Artinya ini lahan-lahan ini, tanah yang begitu luas milik rakyat ini itu tidak dibeli habis atau tidak hanya sekedar disewakan, tapi disertakan sebagai modal. Ya, jadi ini yang kemudian saya pakai kemana-mana. Tapi ya prakteknya belum ada, belum banyak. Beliau juga curhat, ya, juga cerita ya. Ini sebenarnya gagasan ini sudah disampaikan kemana-mana pada rezim waktu itu. Tapi belum jalan konsep shareholding ini. Ya. Disertakan. Jadi ya rakyat itu jangan hanya menjadi tenaga kerja, tapi juga menjadi pemilik itu tadi. Kapitalisme itu nggak bisa dibendung. Karena itu ya ketika kita berbicara tentang ekonomi rakyat ya jangan anti kapitalisme itu. Jadi bagaimana rakyat ini ya yang sebenarnya punya aset ini itu juga punya modal tadi. Jadi aset itu ditransform menjadi modal yang terus-menerus dipupuk, diperbesar gitu. Ya, ini namanya korporasi rakyat itu seperti itu. Kalau ekonomi rakyat ya yang kecil-kecil lah. Gitu. Nah ini dua jenis rakyat jelata. Kemudian yang kedua itu adalah ini ya, rakyat jelita. Ya. Kalau rakyat jelita itu ya punya aset dan punya akses. Ya, jadi apa namanya? Asetnya ada, terutama aset uang. Semula mereka nggak punya tanah, tapi karena mutar otak lalu bisa berbisnis, bisa berjaringan, punya akses terhadap bank dan sebagainya, lalu bisa bisa membeli tanah. Jadi apa? Modalnya izin, ya izin. Dia nggak punya apa-apa. Dan Kang Sondiamar ini pernah cerita juga, seorang Taipan besar, ya Taipan besar, nggak punya apa-apa, tapi dia punya penglihatan yang dahsyat. Bagaimana bisa menyulap itu ya tanah rawa-rawa itu, yang tempat untuk membuang apa namanya jin atau anak jin itu. Dia punya proposal, punya rencana, lalu disampaikan kepada Gubernur DKI pada waktu itu ya, Ali Sadikin. Pak Gubernur, kami punya rencana seperti ini, gitu. Nanti bagi hasil. Gubernur bilang, Anda mau minta berapa? Saya 90, Pak Gubernur 10. Oh nggak mau, ini tanah saya ini tanah yang punya kuasa, ini negara ini. Tanah ini dikuasai negara gitu. Dan saya yang mengeluarkan izin, saya punya kuasa izin. Kalau mau ya kamu 10, saya 90.
Akhirnya Taipan ini mengalah. Ya, komposisinya jadi dia 10, lalu DKI 90 gitu ya. Nah, lalu atas izin itu, ya ini cerita Kang Son Diamar, izin itu digunakan untuk cari modal. Ke bank-bank nasional nggak ada yang mau. Akhirnya dia dapat bank di Hong Kong. Ya. Jadi ini tadi ya, izin tadi ya. Izin itu akhirnya ya dia bisa menjadi kaya raya, kemudian berkembang luas dan ya dia juragan properti yang luar biasa di Republik ini. Termasuk jajaran orang yang sangat kaya gitu. Dan itu saya kira praktek semacam itu udah banyak, artinya ya meskipun ini nggak punya aset dalam pengertian aset tradisional dalam bentuk tanah dan uang, tapi bisa juga gitu ya. Kemudian bisa kaya raya, bisa memupuk modal sebesar-besarnya. Ini namanya kaum borjuis. Dan memang mereka punya peran untuk negeri. Tidak jelek, tidak jelek. Menyediakan lapangan pekerjaan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, memberikan devisa pada negara. Ya. Meskipun 1 poin ya, kalau rakyat itu hanya dapat tetesan kecil saja di balik pundi-pundi yang sangat besar itu, gitu ya. Nah, kemudian tipe yang ketiga ini rakyat jelalatan. Rakyat jelalatan ini tidak punya aset, tetapi punya akses. Akses terhadap informasi, akses terhadap izin, lalu di sana ada perburuan rente, akses terhadap pasar, pokoknya macam-macam. Ini makanya jelalatan gitu ya, komprador itu. Jadi perantara ya, perantara antara borjuasi dengan pemerintah, borjuis dengan rakyat. Jadi ini ya semacam komprador perantara kayak gitu. Mereka bisa kaya raya juga dan mereka dengan mudah kalau sudah punya pundi-pundi itu akan bergeser menjadi rakyat jelita juga, tidak jelalatan tapi menjadi rakyat jelita. Ya, jadi ya inilah kondisi semacam ini dan itu fenomena sudah lazim, sudah umum dan tentu ini menjadi tantangan bagi negara, bagi pemerintah ya. Jadi saya tidak akan membicarakan itu lebih jauh, tapi poin saya yang tadi soal shareholding itu dari Kang Son Diamar lalu saya suarakan terus-menerus dan itu sangat penting ya, sangat penting untuk dikembangkan. Jadi artinya kita tidak hanya mengundang investasi lalu kita sediakan kemudahan gitu ya. Tapi kata investasi ini selalu menimbulkan fobia bagi kalangan aktivis, barangkali juga rakyat. Ya, saya pernah ketemu di Boyolali ya, ini tempat yang sangat dingin, yang sangat bagus gitu. Lalu orang kampung di situ mengatakan bahwa wah ini kalau nanti lama-kelamaan ini ada pengusaha datang membeli tanah gitu ya, nanti kita jadi kojur. Kojur itu celaka gitu tadi, akhirnya tanah-tanah itu dikuasai oleh para investor. Ya tentu kita tidak anti investasi ya. Yang kita rajut yaitu tadi korporasi rakyat. Jadi rakyat itu yang punya tanah-tanah itu ya dimanapun tempatnya itu juga harus menjadi tuan. Istilahnya tuan di negerinya sendiri, bukan menjadi penonton, bukan lalu mengalami pemiskinan, peminggiran, tapi juga menjadi shareholder ya, pemegang saham, menyertakan tanahnya itu untuk pemupukan modal tadi. Ya, saya kira